Ada hari-hari di mana Nagara menamainya sebagai hari yang buruk, sebab sepanjang hari itu dia selalu menemui kesialan. Dan sebaliknya ada hari baik juga di dalam hidupnya. Tapi presentase keduanya seperti 1:100. Namun untuk hari ini, meski di kampus dia dibuat kesal setengah mampus dengan asisten dosennya juga cowok ganjen di gym, waktu masih terlalu dini untuk dibilang sebagai hari yang buruk. Sebab kini suasana hatinya perlahan berubah, lebih baik, tatkala melihat senyum Kanaya yang tengah memandang langit yang warnanya mulai menggelap pun dihiasi warna jingga. Sudah terlalu petang untuk melihat senja terbenam. Tapi warna langit tetap indah. Aku nyadar sih diriku cantik, Mas. Cuman ngeliatinnya biasa aja, celetuk Kanaya setia melihat ke arah depan. Tanpa mengalihkan pandangan, takut jika balik menatap Nagara ia akan salting brutal. Sorot mata laki-laki itu seperti telaga, sekali saja menatapnya, Kanaya bisa jatuh dalam, terperosok dan tidak tahu cara menyelamatkan diri. Keduanya duduk dengan tikar sebagai alasnya. Nagara mengatakan dulu dia memang sering ke sana dan karena tidak ada bangku, jadilah ia membawa tikar sendiri. Yang kemudian selesai duduk-duduk bengong sambil nyebat, dia baru beranjak dan melipat rapi tikar tersebut. Lalu diletakkan di rak kayu dekat pintu. Beautiful as hell. Wah, disama-samain sama neraka. Kanaya terkikik dan mengubah duduknya menyamping, melihat Nagara yang kini membuka tutup botol Sprite. Kanaya inisiatif membukakan tutup Yakult. Bentar, wadah sama es batunya lupa. Saya turun lagi dulu. Biar aku, Mas. Nope. Nagara beranjak dan kembali turun. Dia kembali dengan mangkok bening, gelas juga es batu. Duduk bersila lalu mulai mencampurkan semuanya jadi satu padu. Dilihat-lihat kayaknya kamu jago ngoplos. Biasa. Nagara lantas menyodorkan gelas dengan minuman oplosan itu ke arah Kanaya. Yang dengan ragu-ragu perempuan itu ambil. Ini beneran halal. Wah, kalau itu nggak tahu ya, Nay. Masa saya mesti bawa minuman oplosan ini ke MUI buat sertifikasi halal? Tapi dilihat dari bahannya kayaknya nggak mengandung sari babi atau sejenisnya. Harusnya nggak apa-apa lah ya. Serius, aman. Melihat Kanaya yang ragu-ragu, Nagara akhirnya mengambil alih minuman tersebut dan mendekatkannya ke bibir Kanaya. Membuat gadis itu membuka mulut lalu meneguk habis segelas oplosan yang baru Nagara berikan. Rasanya, Kanaya tidak mampu mendeskripsikan. Tapi enak. Matanya membulat sempurna, membuat Nagara terkekeh. Kalau tiap hari ngoplos gini boleh nggak, Mas? Nggak. Sesekali boleh. Kalau tiap hari nggak boleh. Yah. Kamu tahu ngoplos gini dari mana BTW? Hai Dan. Widih, mantep bener. Kasih nomernya dong. Buat apa? Nagara berubah tidak santai. Nggak boleh. Cih, posesif. Nagara hanya mengedikkan kedua bahunya, terlihat tidak peduli. Perlahan rintik hujan mulai turun, membuatnya mendonggak dan segera beranjak. Membuang sampah bekas botol ke tempat sampah dan menyuruh Kanaya membawa mangkok juga gelas. Sedang ia melipat tikar. Masuk dulu, Nay. Kanaya masih bergeming. Sedang dirintik hujan makin deras, membuat kaosnya basah. Ada sesuatu yang ingin ia utarakan. Kanaya. Nagara menekan perkataannya, tanda memperingatkan Kanaya. Mas. Aku boleh main hujan-hujanan. Kan? Udah dibilang enggak, kamu masih aja ngeyel. Sekarang sakit, demam. Siapa yang repot? Kapok nggak kamu? Nagara berdiri di sisi kanan kasur, berkacak pinggang, memarahi Kanaya yang terbaring tidak berdaya dengan kompres di dahinya. Wajahnya terlihat pucat. Semalam ia memaksa agar Nagara mengizinkan main air hujan. Awalnya dilarang, tapi saat melihat bibir Kanaya yang manyun dan matanya yang berkaca-kaca, jiwa Nagara meronta-ronta tidak tega. Akhirnya diperbolehkan. Ia sendiri lebih memilih menonton, berdiri di ambang pintu turun.
Ada sekitar 1 jam Kanaya lari-lari dan berlaga seperti tengah syuting film. Sampai Nagara harus turun tangan dan ikut kehujanan, guna menarik dirinya secara paksa. Ngomel-ngomel mulu. Istri sakit tuh dikelonin, jawab Kanaya dengan suara serak dan lirih. Males, nanti ketularan. Hish. Nagara baru selesai mengantar dokter pribadinya ke depan setelah memeriksa Kanaya. Untung beliau tidak marah-marah di telepon pagi buat seperti ini, walaupun tidak tahu dengan isi hatinya. Dan ia juga baru saja menyuapi si perempuan dengan bubur. Minum obat dulu, Nay. Nggak mau, pahit. Kalau manis mah madu. Cepetan biar sembuh. Nggak bisa nelennya juga. Obatnya kegedean. Harusnya tadi kamu harusnya request minta obatnya yang mini size. Mana bisa gitu. Nagara mengambil handuk di dahi Kanaya dan meletakkannya di dalam baskom berisi air. Setelahnya ia menarik kedua bahu Kanaya agar bangkit dan duduk. Sebagai sandarannya ia meletakkan bantal di belakang punggung Kanaya. Biasa kalau sama mama, obatnya digerus. Nagara menurut, lalu menghaluskan 4 butir obat tersebut dan dijadikan satu, agar Kanaya tidak protes mesti merasakan pahit 4 kali untuk meminumnya. Lantas meletakkan obat tersebut di sendok dan diberi sedikit air. Nih, buka mulut. Baunya pahit. Aku nggak sanggup. Sabarkanlah hati Nagara. Merasa sudah putus asa dan lelah, akhirnya Nagara yang meminum obat tersebut, lalu meneguk sedikit air lagi. Tidak ia telan, melainkan dibiarkan di dalam mulut. Dia lantas menarik kepala Kanaya dan membuka bibir perempuan itu dengan tangannya. Mentransfer obat di dalam mulutnya ke mulut Kanaya lewat sebuah ciuman. Kanaya terkesiap. Nagara lantas memundurkan badan setelah selesai dan menyeka sudut bibirnya sendiri. Telen. Dengan berat hati Kanaya menurut. Pahit. Keluhannya belum selesai sebab Nagara kembali menyatukan bibir keduanya. Lantas ikut berbaring di atas kasur. Ciuman mereka terlepas. Dan napasnya keduanya tersenggal. Jahat. Kalau nggak gitu, kamu nggak bakal mau minum obat. Suhu badan Kanaya masih sangat tinggi. Kemungkinan obat yang ia minum baru akan bereaksi 1 jam ke depan. Meski badannya panas, gadis itu merengek kedinginan. Katanya menurunkan panas juga bisa dilakukan dengan cara skin to skin. Jadilah Nagara melepas kaos yang ia kenakan. Lalu membuka kancing piyama milik Kanaya. Membuat si gadis mencegat tangannya di kancing nomor 3. Mas. Saya mau peluk. Tinggal peluk. Nggak perlu buka-buka baju. Sejak kapan pelukan harus dengan keadaan bugil? Mau pelukan nggak pakai baju? Kalau posisinya Kanaya sedang sehat walafiat, ia akan berteriak keras. Tapi ini sedang tidak ada tenaga, jadi hanya bisa menatap Nagara sayu dan berdecak. Cek, jangan jahil dulu. Enggak, katanya cara menurunkan panas bisa dengan kedua kulit yang saling bersentuhan. Ini badan kamu panasnya udah ngalahin oven. Saya dadar telur di jidat kamu juga kayaknya matang. Iya. Bajunya dibuka. Ya sudah Kanaya menurut, meski dia tersipu kala melihat Nagara duduk di sampingnya sambil membuka seluruh kancing piyama yang dikenakan, lalu melepaskannya. Keduanya lantas terdiam. Nagara menatap tubuh istrinya sejenak dan membuat Kanaya menutup dadanya yang masih mengenakan bra dengan kedua tangan. Pipinya merona. Nagara terkekeh geli. Ia lalu berbaring menyamping, menarik badan Kanaya ke dalam dekapannya, membiarkan panas tubuh gadis itu ikut terserap kulitnya. Maaf, gara-gara aku kamu jadi nggak berangkat kerja. Pagi hari sekitar jam 3 kala mendapati tubuh Kanaya yang sangat panas, Nagara bergegas menelpon dokter untuk tandang ke apartemennya. Dan setelahnya ia mengatakan tidak akan berangkat ke kampus. Permintaan maaf ditolak, harus sembuh dulu. Baru saya nggak apa-apa. Tangannya hinggap di punggung Kanaya, mengelus pelan kulit mulus istrinya, sampai berhenti di pengait bra. Membuat Kanaya tersentak. Jangan macem-macem, ingat Kanaya.
Wajahnya tenggelam pada dada bidang Nagara. Satu macem aja kok. Klik. Kaitan brau Kanaya terlepas. Membuat talinya kendor. Biar nggak sesek. Libur semester berlalu begitu saja. Tidak banyak hal yang Kanaya lakukan, selain ngemil, sesekali ikut Nagara nge-gym yang awalnya dilarang lantaran suaminya malas jika tersulut emosi lagi perkara ada laki-laki yang mengajak Kanaya kenalan lagi. Abis itu pergi jalan bareng Hera. Sudah, sisanya ia banyak menghabiskan waktu di apartemen. Pagi itu, Kanaya lupa jika sudah waktunya berangkat kuliah. Nagara yang menyiapkan sarapan awalnya santai saja, tidak berniat membangunkan Kanaya. Toh gadis itu tahu jika liburan telah usai. Namun tepat di jam 6:30, tidak kunjung melihat barang hidung Kanaya, membuatnya kembali masuk ke dalam kamar dan mendapati istrinya yang tengah asyik menonton video YouTube menggunakan HP Nagara, perkara ponsel milik gadis itu sedang dicas dan belum penuh. Nay, kuliah. Hasilnya Kanaya berangkat dengan modal cuci muka dan gosok gigi, piyamanya hanya dibalut oleh jaket. Tidak ada waktu untuk sarapan di apartemen, sebab di jam 7 pagi kelas pertamanya dimulai. Dia mengendarai mobil ugal-ugalan seraya melahap roti yang dibuatkan Nagara. Suaminya itu berangkat terlebih dahulu, meninggalkan Kanaya selepas membangunkannya. Nagara ogah ikut-ikutan terlambat. Lagi pula mereka mesti menggunakan mobil masing-masing. Kanaya, dintipsen kalau dosennya udah masuk. Tadinya ia mengirimkan pesan kepada Hera, tapi tidak mendapatkan balasan. Begitu sampai di parkiran, Nadine membalas pesannya. Nadine, kelasnya diundur jadi jam 8, Nay. Tiada hari yang lebih jancok dari hari ini menurut Kanaya. Dia merasa lega dan kesal di waktu yang bersamaan. Saking buru-burunya Kanaya bahkan belum sempat pipis. Rambutnya yang dicepol asal kini sedikit dirapikan, agar penampilannya terlihat lebih manusiawi. Nadine, ini lo di mana? Kanaya, parkiran. Nadine, jangan ke gedung vape dulu, kalau bisa lo hari ini izin nggak berangkat aja. Kanaya, kok gitu NGAB? Nadine, nurut aja, puter balik. Balik Nay. Sekarang. Makin dilarang malah Kanaya makin tertantang untuk melakukannya. Dia membatin memang ada apa sih sampai Nadine panik begitu menyuruhnya kembali pulang. Tidak mungkin mendadak ada Baskara yang datang ke kampus mereka dan Nadine tidak ingin Kanaya kegirangan macam orang gila gara-gara melihat penyanyi kesukaannya itu kan. Namun perasaannya berubah tidak enak ketika melangkahkan kaki dan berjalan di koridor. Setiap kali berpapasan dengan orang lain, dirinya merasa diperhatikan. Bukan karena Kanaya merasa menjadi pusat dunia, tapi mereka betulan melihatnya kemudian berbisik-bisik, membuat Kanaya risih, seakan tengah dikuliti hidup-hidup. Ia memegang tali tote bag berisi satu buku yang diambil asal juga perlengkapan lainnya, meremasnya erat. Langkahnya menelan tatkala melihat banyak mahasiswa yang berkumpul mengerumuni mading. Firasatnya diperparah dengan tatapan mencemooh yang Kanaya dapatkan. Ia lantas menyela, ikut melongok ke papan mading. Mulutnya menganga tatkala ia dapati banyaknya foto yang tertempel di sana. Foto dirinya dan Nagara di supermarket tempo hari, berjalan bersama di depan. Juga ada foto yang diambil ketika mereka tengah berada di dalam mobil, di mana tangan Kanaya mendarat pada paha Nagara, dengan headline, ayam kampus simpanan dosen. Ia lantas mengambil semua foto di sana, lalu merobeknya dengan kedua tangan yang bergetar. Sayup-sayup Kanaya mendengar ada yang berbisik. Pantesan di matkul Pak Nagara dia dapat nilai bagus. Tahunya main busuk. Tidak, Kanaya tidak seperti itu. Ia mengedarkan pandangan. Nadine yang melihat Kanaya di belokan koridor tadi, segera menarik tangan perempuan itu menjauh dari kerumunan. Sama. Situasinya sama ketika ia habis putus dengan Jeffrey dan dihujat habis-habisan. Semua orang merendahkannya dengan pandangan jijik. Bahkan lebih ke arah dari saat itu. Perutnya terasa diaduk dan mual,
terlalu banyak mendapatkan ujaran kebencian. Nay, gue nyuruh lo buat balikan. Sentak Nadine ketika mereka sudah ada di tempat yang sepi, di belakang gedung. Maksud lo biar gue nggak lihat diri gue difitnah kayak gitu? Nggak gitu, Nay. Nadine hanya tidak ingin temannya itu digunjing habis-habisan lagi. Bukan lo kan yang masang foto-foto itu di mading. Melihat background Nadine yang merupakan penghasil ulung, tidak menutup kemungkinan Nadine memiliki kontribusi. Lo nuduh gue, Nay. Terus siapa kalau bukan lo? Tunggu, foto itu diambil kala Nagara dan dirinya pergi ke supermarket, kejadian yang sama di mana ia bertemu Hera dan Haidan di sana. Dan posisi foto itu diambil, ketika mereka di dalam mobil, sama persis dengan posisi duduk Hera. Hera? Tanya Kanaya dengan nada lirih, seolah tidak percaya dengan asumsinya sendiri. Langkahnya menjauh dari Nadine, mencari keberadaan kawan baik yang mungkin sebentar lagi akan berubah menjadi ex-kawan baik. Kanaya tidak lagi memedulikan tatapan orang di sekitarnya. Amarahnya menggebu sampai ke ubun-ubun. Kanaya menemukan Hera di depan pintu sekretariat, padahal perempuan itu jelas tidak memiliki kepentingan apapun di sana. Dengan mata berkobar nyalang, tangan Kanaya sontak menamparkan pipi Hera keras, hingga menimbulkan bunyi nyaring dan tangannya sendiri terasa terbakar dan perih. Tubuh Hera terhuyung ke belakang dan hampir jatuh jika ia tidak berpegangan pada tembok di belakangnya. Jika dulu ia hanya diam kala Davina menyebarkan gosip mengenai dirinya, kini Kanaya belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Nagara pernah memberitahunya satu hal. Saya harap suatu saat, ketika kamu dikecewakan atau diperlakukan nggak baik sama orang lain, kamu bisa mengekspresikan rasa marah kamu. Dengan begitu, they gonna know how to treat you next time. Mungkin pengaplikasian nasihat Nagara itu salah jika Kanaya melakukannya seperti ini. Tapi Kanaya tidak peduli. Maksud lo, Nay? Hera jelas tidak terima. Maksud gue? Harusnya gue yang nanya. Maksud lo apa, pasang foto kayak gitu di mading? Gue. Hera tergagap. Tangan kanannya masih memegangi sebelah pipinya, saking tidak percaya dengan kalimat Kanaya, sampai bingung ingin merespon bagaimana. Kenapa, Ra? Kanaya berteriak dengan suara bergetar. Banyak orang yang mulai mengerubungi mereka, tidak berniat melerai malahan menonton. Tangannya menggenggam kuat sampai kuku jarinya terasa menusuk kulit tangan dan menimbulkan rasa perih, salah satu upaya Kanaya agar membuatnya tetap bisa mengendalikan diri. Hera berdiri berusaha tegak, meski gagap sebab kakinya lemas, terkejut akan tamparan Kanaya barusan. Lo nuduh gue? Sorot matanya bergetar. Karena cuman lo yang tahu. Dan lo yang ada di sana, ketemu sama gue waktu itu. Gue udah pernah bilang kan, Ra? Lo orang pertama yang bakal gue samperin. Tega lo sama gue, Ra? Ola dan Jeha datang menarik bahu Kanaya yang naik turun dengan emosi yang menggebu-gebu. Nay, udah. Sedang Nadine membantu Hera agar bisa berdiri tegak dan tidak terjatuh ke lantai. Gue tanya sekali lagi, mau lo apa sialan? Kanaya tidak peduli jika abis ini ia mendapatkan masalah. Sebab pasti gosip soal dirinya dan Nagara juga sudah merebak sampai ke sosial media. Kalau abis ini ia mesti dikeluarkan dari kampus, sekalian saja Kanaya membuat ribut. Hera yang sudah muak dituduh dan dibentak-bentak sejak tadi pun berdecih. Mau gue, lo sadar? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.